Kemajuan peradaban dan kebudayaan Islam masa Daulah Abbasiyah yang berkuasa selama 5,5 abad adalah salah satu pemerintahan dalam sejarah Islam yang sangat mementingkan usaha perkembangan peradaban Islam. Telah banyak prestasi yang ditorehkan oleh Daulah Abbasiyah, dari perluasan wilayah, pengembangan ilmu pengetahuan, hingga seni budaya arsitektur. Yang pertama, pengembangan ilmu pengetahuan. Periode awal pemerintahan Daulah Abbasiyah memiliki khalifah-khalifah yang memiliki perhatian besar terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, seperti Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Dikenal sebagai seorang khalifah yang cinta ilmu pengetahuan, sehingga harta dan kekuasaannya dimanfaatkan untuk pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Kerjasama yang apik antara ilmuwan dan pemerintah melahirkan para ilmuwan muslim dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan, seperti kedokteran, filsafat, kimia, botani, astronomi, matematika, dan lain-lain. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat, yaitu 1. Terjadinya asimilasi budaya, bahasa, pengetahuan antar bangsa Arab dengan bangsa lainnya. 2. Gerakan penerjemahan berbagai ilmu pengetahuan dari bahasa asalnya ke bahasa Arab. 3. Pendirian pusat studi dan kajian yang diberi nama Baitul Mal. 4. Pembentukan Majelis Munadharah pada masa Khalifah Abdullah bin Ma'mun. Kedua, penerbitan administrasi pemerintahan. Usaha membangun peradaban emas juga terjadi pada bidang administrasi pemerintahan Daulah Abbasiyah, seperti pengangkatan kepala daerah untuk menjaga daerah wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah yang dipimpin oleh gubernur atau amir. Nah, kemudian gubernur tersebut mengangkat kepala desa. Yang kedua, pengangkatan Raisul Kitabah, Sekretaris Negara yang memimpin Diwanul Kitabah, Sekretariatan Negara. Nah, Sekretaris Negara ini dibantu oleh beberapa sekretaris seperti Sekretaris Persuratan, Sekretaris tentang kemiliteran, dan lain sebagainya. 3. Pengangkatan wazir Perdana Menteri yang bertugas membantu khalifah dalam menjalankan roda pemerintahan. Nah, wazir ini dibantu oleh beberapa departemen. Banyak sekali departemen, seperti Departemen Pertahanan, Departemen Pendidikan, dan lain sebagainya. Yang keempat, pembentukan Mahkamah Agung yang menangani beberapa bidang hukum seperti Al-Qodi untuk pengadilan agama, Al-Hisbah untuk pengadilan perkara maupun perdata, dan An-Nazar fil Mazali yaitu studi banding dari Al-Qodi dan Al-Hisbah. Ketiga, dalam bentuk politik dan militer. Dalam bentuk politik, Daulah Abbasiyah menjalankan hubungan persahabatan yang baik dengan negara lainnya, seperti menjalin kekuasaan politik dengan Raja Peng di sebagian wilayah Spanyol. Gunanya supaya tidak adanya Daulah Al-Umayyah. 2. Menjalin hubungan dengan Afrika Barat.
Nah, supaya wilayah kekuasaan semakin bertambah ke Baghdad, Persia, dan Irak. Dua bidang militer. Nah, bidang militer ini Daulah Abbasiyah pernah mencapai profesionalisme militer yang terjadi pada periode pertama dan periode kedua pemerintahannya. Sekitar 100 tahun lamanya, kebijakan politik dan militer sepenuhnya mandiri ditangani para khalifah Daulah Abbasiyah tanpa dipengaruhi oleh bangsa manapun. Nah, makanya pada masa 100 tahun terjadi 4 periode. Periode pertama disebut periode Persia I. Periode kedua disebut periode Turki I. Periode ketiga disebut periode Persia kedua. Periode keempat disebut periode Turki kedua. Adapun perkembangan di bidang ekonomi, nah sebenarnya telah dimulai saat Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur berkuasa. Ia merupakan tokoh utama dari peletak dasar ekonomi Daulah Abbasiyah. Sikap tegas, adil, dan bijaksana membawa Daulah Abbasiyah maju dalam berbagai bidang. Kemajuan sektor ekonomi Daulah Abbasiyah pada masa ini disebabkan oleh usaha-usaha para khalifah yang mendorong kemajuan dalam sektor perdagangan. Sektor perdagangan, perekonomian masyarakat pada masa Daulah Abbasiyah meningkat saat Khalifah Al-Mahdi memerintah. Karena kota Basro menjadi pelabuhan penting sebagai tempat transit antara timur dan barat. Banyak mendatangkan kekayaan bagi Abbasiyah. Selain itu, ada juga pelabuhan Damaskus dan dermaga Kupah. Seiring itu terjadi peningkatan pada sektor tambang, pertanian, dan industri. Adapun sektor perindustrian ini, para khalifah di kota-kota dibangun untuk pusat perindustrian seperti kota Basroh, industri gelas dan sabun. Kota Kupah, pusat industri tekstil. Kota Damaskus, industri pakaian dari sutra bersulam. Kota Syam, pusat industri keramik dan gelas berukir. Adapun pada sektor pertanian, yaitu dengan dibentuknya bangunan kanal, bendungan, irigasi, dan terusan diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan petani yang hasilnya mampu meningkatkan produktivitas para petani dan kualitas hasil panennya. Khalifah Harun ar-Rasyid membangun bendungan dan terusan sehingga dapat mengalir ke ladang-ladang dan untuk kebutuhan hidup para petani. Nah, sehingga kehidupan masyarakat di dua kota suci itu sejahtera. Untuk mengenang jasanya, karena yang mengusulkan adalah Permaisuri Khalifah Harun ar-Rasyid, maka bendungan tersebut dinamakan Bendungan Zubaidah. Perkembangan di bidang seni budaya. Nah, peradaban Islam dalam bidang seni budaya sastra mencapai puncak kejayaannya pada masa Daulah Abbasiyah. Kota Baghdad menjadi pusat studi ilmu, seni, dan sastra. Kemajuan ini disebabkan karena proses asimilasi pertemuan budaya antara bangsa Arab dengan bangsa lainnya. Apalagi setelah kegiatan penerjemahan berbagai macam buku dari Yunani, India, Bizantium, dan Persia ke dalam bahasa Arab. Perkembangan peradaban yang dapat diidentifikasi dalam bidang seni budaya dan sastra seperti seni arsitektur. Seni arsitektur sangat digemari oleh para khalifah. Bukti dari kemajuannya,
ditemukan sampai saat ini dari keindahan gedung-gedung istana, masjid, madrasah sebagai peninggalan Daulah Abbasiyah. Yang kedua, seni tata kota. Seni tata kota dan arsitektur pada masa Daulah Abbasiyah bernilai sangat tinggi. Banyak bangunan dan kota dibangun dengan teknik tata kota yang berseni tinggi. Di antara kota-kota itu adalah kota Baghdad dan kota Samarra. Bisa dilihat gambarnya. Nah, kota-kota tersebut memiliki ciri khas. Yang ketiga ada seni sastra. Dunia sastra mencapai puncak kejayaannya pada masa Daulah Abbasiyah. Kota Baghdad merupakan pusatnya para penyair dan sastrawan. Bahkan hampir seluruh khalifah Abbasiyah menyukai sastra. Nah, berikut para penyair dan sastrawan yang terkenal saat itu. Abu Atiyah, Abu Nawas, Abu Tamam, Al-Buhturi, dan Al-Muntanabi. Kota Baghdad terkenal dengan kisah yang melegenda di kalangan umat Islam, yaitu cerita tentang 1001 malam, Alfu Lailah wa Lailah, yang ditulis oleh Mubashir Ibnu Fatih.